Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Sanju berkata kepada Parwati, maafkan aku yang telah mengganggu tidurmu. Aku meneleponmu karena aku ingin menunjukkan sebuah video yang sengaja aku rekam untukmu. Tetapi karena ini sudah larut malam, sebaiknya besok saja aku tunjukkan video itu kepadamu. Parwati berkata, ini belum terlalu larut malam Sanju, dan jika kau mau sekarang kau juga bisa datang ke rumahku untuk menunjukkan video yang kau maksud. Mendengar itu Sanju merasa sangat senang. Sanju kemudian langsung mengambil HP-nya dari Bibi dan dia langsung pergi ke rumah Parwati. Melihat itu Bibi sangat kaget. Dia berpikir jika sampai Sanju melihat video itu maka hancurlah rencana jahat Neti dan Gurinder yang akan melawan Parwati. Di sisi lain ternyata Neti berhasil menghasut Pami sehingga Pami pun mau pergi ke kantor polisi untuk menemui si Daljit. Namun ketika mereka meminta izin kepada polisi untuk menemui Daljit, polisi pun menolaknya karena saat ini sudah larut malam dan lagi-lagi dengan kelicikannya Neti mulai menceramahi Pak Polisi dan berkata ini adalah hari keagamaan Pak Polisi dan setiap orang berhak beribadah. Ibunya Daljit datang ke sini ingin memberkahi putranya agar putranya mendapatkan pencerahan di hari Ganapati ini, dan ditambah lagi pada saat itu Gurinder juga menyogok Pak Polisi. Pada akhirnya Pak Polisi pun luluh dan memberikan mereka untuk menemui Daljit. Dan sungguh liciknya ketika Pami ingin masuk menemui Daljit, Neti malah menghentikannya. Niti berkata, biar aku saja yang masuk duluan menemui Daljit. Dan setelah itu baru tante. Secara perlahan aku akan membujuk Daljit untuk tidak melawan Tente lagi karena Daljit hanya bisa menurut jika aku yang memerintahkannya. Mendengar itu Pami pun setuju dengannya. Neti pun kemudian tersenyum jahat kepada Gurinder dan kemudian dia langsung pergi untuk menemui Daljit. Sementara itu Sanju dengan hati yang berbunga-bunga datang ke rumah Parwati. Sanju langsung menekan bel rumah dan berharap secepatnya dia bisa melihat kecantikannya Parwati. Sedangkan di dalam, mengetahui jika pasti Sanju yang menekan bel rumah tersebut, sontak Parwati pun langsung melompat kegirangan karena dia akan segera membukakan pintu untuk Sanju tersayang. Hati Parwati yang sedang berbunga-bunga seperti itu karena tidak sabar bertemu dengan Sanju. Parwati tiba-tiba saja berkata di dalam hati, kenapa aku menjadi gila seperti ini kepada Rajib, dan tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat merindukan Rajib. Namun jika aku terus bertingkah seperti ini maka Rajib akan mengetahui penyamaranku. Dan pada saat itulah hatinya Parwati pun tiba-tiba saja berubah menjadi tidak mood. Sehingga Parwati langsung saja menemui Daima dan berkata, Daima, di luar ada Sanju yang akan mengantar sebuah rekaman video kepadaku, tolong katakan kepadanya jika aku sudah tertidur dan lebih baik besok saja aku bertemu dengannya di kantor. Mendengar itu Daima pun setuju dan dia meminta Parwati untuk segera beristirahat. Dengan perasaan rindu Parwati pun langsung pergi ke kamarnya tanpa bertemu dengan Sanju. Daima langsung membukakan pintu untuk Sanju dan terlihat wajah Sanju sangat senang bukan main, namun seketika itu wajahnya Sanju terlihat sangat murung ketika Daima mengatakan jika Parwati telah tertidur. Parwati juga ternyata mengintip dari kejauhan melihat wajah Sanju yang murung karena gagal bertemu dengannya. Parwati pun langsung meneteskan air mata sedangkan Sanju sendiri meminta Daima untuk memberikan Parwati rekaman tersebut dan dengan berat hati Sanju langsung berpamitan untuk pulang. Kembali kepada Parwati yang masih menangis di kamarnya karena dia sangat merindukan Sanju. Namun seketika itu Parwati mulai bangkit dan berkata, aku tidak boleh terus-terusan lemah seperti ini karena ada tujuan besar yang harus aku capai. Aku akan mengungkapkan kebusukannya Neti dan sekarang aku terlebih dahulu harus menemui Daljit di penjara. Dan singkatnya Parwati telah sampai di kantor polisi. Parwati akan masuk ke dalam kantor namun Sanju meneleponnya dan ketika Parwati akan menjawab panggilan dari Sanju tiba-tiba saja Neti datang ke sana merebut HP-nya Parwati. Neti berkata, dasar wanita murahan. Kau seenaknya teleponan dengan Sanju dan apakah kau ingin merebut suamiku? Mendengar itu Parwati berkata, dasar wanita tidak tahu diri yang sangat pandai membalikkan fakta. Coba lihat dirimu dulu, bukankah kau yang dengan serakahnya merebut suami sahabatmu sendiri? Pergilah dari hadapanku karena aku sangat muak melihat penampakan wanita munafik sepertimu. Niti berkata, jangan banyak omong kau karena waktumu tinggal sebentar lagi. Tinggal beberapa jam lagi maka kau akan segera lenyap dari muka bumi ini.
Kemudian tiba-tiba saja Sanju datang ke sana melihat Neti dan Parwati yang sedang berdebat. Sanju pun bertanya apa yang telah terjadi. Dengan spontan Parwati langsung berkata, "Kau dengar dengan baik Tuan Bajwa. Aku akan mengatakan sesuatu hal yang sangat penting kepadamu. Neti adalah penjahat busuk yang selama ini telah membunuh istrimu Pari." Kemudian dengan kemarahan Parwati langsung pergi dari sana. Mendengar itu Neti merasa sangat kaget. Sementara Sanju sendiri langsung murka dan dengan kemarahan dia pun menatap Neti. Neti berkata, "Aku mohon Sanju jangan percaya dengan perkataannya Parwati." Namun Sanju yang sudah sangat marah, dia pun tidak mau mendengarkan perkataannya Neti dan dia berteriak menyuruh Neti untuk menutup mulutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.